Where can I see all the wealth, eh? Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a poker face as they go gaga over my paradise. Invested and diversified the money, decentralized, never put it in. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cerita dari bangsa Portugis sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1511 pada saat jatuhnya Malaka. Bangsa Portugis sendiri merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Pertemuan bangsa Indonesia dengan Portugis terjadi sejak Vasco da Gama tiba di India pada 1497 dan juga Diego Lopez Sequeira di Malaka pada 1509. Kala itu, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama dan Diego Lopez Sequeira serta Alfonso de Albuquerque pada tahun 1459 dan juga 1511 berhasil merebut kota pelabuhan di Goa, India pada 1510. Kemudian dengan jatuhnya pelabuhan-pelabuhan India ke tangan Portugis, maka bangsa Indonesia merasa terganggu dan mulai menunjukkan sikap tidak suka dengan tindakan bangsa Portugis. Kekhawatiran Indonesia terbukti pasukan Alfonso de Albuquerque menyerang bangsa pada April 1511. Jatuhnya Malaka menyebabkan pedagang Indonesia merasa terancam oleh monopoli perdagangan yang diterapkan oleh bangsa Portugis. Dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tome Pires, disebutkan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Tome Pires mengatakan bahwa tidak ada tempat lain yang memperdagangkan komoditas dengan halus dan mahal. Jadi bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di daerah Malaka. Saat bangsa Portugis menyerang Malaka pada April tahun 1511, Malaka kala itu belum memiliki kekuatan militer yang mumpuni untuk menggempur pasukan Portugis. Terlebih, jumlah pasukan Portugis sebanyak 1.200 orang yang diangkut 18 kapal dengan dilengkapi meriam besar. Meski begitu, pasukan Malaka tetap melakukan perlawanan selama bulan Juli dan Agustus, hingga akhirnya memutuskan untuk menyerah di akhir Agustus. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat masyarakat Indonesia merasa terancam dengan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh bangsa Portugis. Hingga akhirnya para pedagang Indonesia mengalihkan perdagangannya ke pelabuhan lain di kawasan selatan Malaka. Pada abad ke-16, perkembangan politik Selat Malaka dipengaruhi oleh kehadiran Portugis. Pada saat itu, Portugis tidak bertujuan memegang kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Malaka. Akibatnya, timbul kutub kekuasaan, yaitu kekuasaan di bawah Aceh dan kekuasaan di bawah pemerintah Johor. Ketika Portugis menduduki Malaka, kedudukan ekonomi menjadi penghalang bagi ekspansi kerajaan Aceh maupun Johor. Meski demikian, Aceh mendapatkan manfaat dari pendudukan Portugis atas Malaka. Hal itu dikarenakan para pedagang Muslim yang menghindari Malaka mulai berdagang di Aceh dan Banten. Lain halnya dengan kedudukan Johor yang kian melemah, namun tetap memiliki wibawa besar atas daerah-daerah Melayu. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sasaran selanjutnya adalah Maluku. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah sekaligus daerah penghasilnya, maka Portugis datang ke Maluku. Kala itu, tidak ada kesamaan pandangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sebaliknya, mereka justru malah bekerja sama dengan Portugis demi kepentingan masing-masing. Beberapa kerajaan yang bekerja sama dengan Portugis adalah Hitu dan Ternate. Sekitar tahun 1512, kerajaan Hitu bekerja sama dengan Portugis demi memperoleh teknik berperang. Sementara itu, tujuan kerjasama kerajaan Ternate dengan bangsa Portugis untuk bersaing dengan Tidore. Kerjasama antara Portugis dengan kerajaan Indonesia berubah menjadi tegang ketika bangsa Portugis melakukan kristenisasi terhadap kerajaan yang beragama Islam. Tak sampai di situ, Portugis juga tidak menghormati adat istiadat setempat. Akibatnya, masyarakat Ternate mengusir bangsa Portugis pada tahun 1575. Pengusiran bangsa Portugis terjadi usai peperangan selama 5 tahun. Penguasa ketujuh Kesultanan Ternate Maluku, Sultan Baabullah
dan putranya Sultan Said sangat gigih dalam mempertahankan Ternate sebagai kerajaan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene.